Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji dan puja bagi Allah. Salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di dalam majelis kita, majelis yang mulia, majelis yang berbahagia, majelis yang mudah-mudahan akan mengantarkan kita bersama-sama hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dalam majelis ini, Allah juga akan mengumpulkan kita di dalam surga nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love My Day, I Love Myself. Sahabat Asa TV, beberapa waktu ke depan insya Allah kita akan bertemu dengan satu di antara dua hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Hari raya yang tentu namanya hari raya, dia yang ada hanyalah sukacita. Dan begitu ditekankannya sukacita di hari raya, sehingga di antara sunnah-sunnah kenabian kepada kita adalah bagaimana berbagi kebahagiaan dan keceriaan itu kepada orang-orang yang mungkin kurang beruntung di hari raya. Sehingga ketika mereka tidak memiliki sesuatu untuk berhari raya, maka kita berbagi kepada mereka sehingga mereka bisa menikmati kebahagiaan dan sukacita di hari raya. Terlebih sahabat Asa TV, dalam konteks Idul Kurban, dalam konteks Idul Kurban ada satu ibadah, ya, di antara ibadah-ibadah yang utama di bulan Zulhijjah ini, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban. Yang di antara manfaat kan, atau dampak dari ibadah menyembelih hewan kurban ini adalah bahwa ada daging sembelihan dari hewan kurban tersebut yang nanti di antara peruntukannya adalah dapat diinfakkan atau disedekahkan kepada orang-orang atau kepada fakir miskin, sehingga mereka bisa merasakan, menyantap, dan memakan hidangan istimewa berupa daging. Dan di dalam itu mereka yang boleh jadi mungkin itu jarang-jarang mereka nikmati. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang hari raya kurban atau Idul Adha, di negeri kita kan, atau kita mengenalnya dengan dua istilah, ada Idul Kurban, ada Idul Adha. Nah, dua istilah ini sebenarnya punya makna yang berbeda dan makna yang agak berkebalikan dengan terjemahan atau kebiasaan orang Indonesia. Biasanya kita kalau hari raya kurban, Idul Kurban, ya saatnya berkurban. Jadi kurban dimaknai kurban dalam bahasa Indonesia. Padahal sesungguhnya makna Idul Kurban itu bahwa kurban itu kurban itu kan katanya itu di dalam bahasa Arab adalah qaruba yaqrubu kurbanan, yang artinya mendekat gitu. Jadi mendekat. Dan Idul Adha doha yudahi udhiyah, ya, yang diantara maknanya adalah sembelihan atau hewan sembelihan atau menyembelih, ya kan. Menyembelih apa? Yang disembelih adalah hewan kurban. Jadi bahwa makna Idul Kurban sekaligus Idul Adha sesungguhnya adalah upaya kita mendekat kepada Allah, dan mendekatnya dengan cara kita menyembelih hewan kurban.
mendekat kepada Allah itu ada banyak cara, ya, ada banyak bentuknya. Ya. Segala macam bentuk ibadah, sholat, puasa, zakat, baca Quran, berzikir, ya kan, dan lain sebagainya, itu adalah bentuk kita takarrub, ya, mendekat kepada Allah. Tetapi khusus di Idul Adha, kan, mendekatnya itu, cara mendekatnya adalah dengan menyembelih hewan kurban sebagaimana yang Allah perintahkan, ya, kepada kita. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bicara dalam konteks makna gitu, mendekat, maka mendekat kepada Allah dengan cara pendekatan yang yang sesuai dengan katanya, ya kan, qaruba itu dengan kurban, ya kan, dengan menyembelih hewan kurban, maka menyembelih hewan kurban itu salah satu di antara, ya kan, ibadah atau upaya kita mendekat kepada Allah, yang paling 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 bisa dibilang termasuk yang diutamakan, ya. Kenapa? Karena mendekat dengan cara berkurban ini adalah mendekatnya orang-orang yang jatuh cinta, ya, seperti itu. Karena kita tahu bahwa cinta itu dibuktikannya dengan pengorbanan. Maka mustahil atau belum terbukti seseorang mengatakan cinta jika dia belum mau berkorban. Maka ketika kita eh, mendekat kepada Allah dengan cara berkurban, sesungguhnya kita sedang membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membuktikan cinta itu dengan berkurban, dan berkurbannya adalah dengan menyembelih hewan kurban yang Allah perintahkan. Kenapa kemudian dengan sebagai bukti cinta, ya? Karena orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutnya dia kepada Allah menjadi sebab dia mendekat kepada Allah. Dia berusaha mendekat kepada Allah, dan ketika dia mendekat kepada Allah, semakin dekat dia kepada Allah, maka akan semakin tumbuh rasa cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya miriplah kalau di kalangan muda itu kan ada istilah PDKT gitu ya, PDKT. Maka berkurban ini kita lagi PDKT sama Allah Subhanahu wa taala. PDKT dengan menunjukkan pengorbanan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berkurban ini sebenarnya, ya, berkurban dalam arti menyembelih hewan kurban, dia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki cinta di dalam hatinya. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai. Dan mencintai siapa? Mencintai yang kurban itu ditujukan kepadanya. Karena kurban yang ditujukan kepada Allah berarti dia mencintai Allah, maka hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta ini hanya akan tumbuh melalui ketakwaan, melalui upaya mendekat tadi. Dan ketakwaan ini adalah buah dari Ramadan kita. Karena Ramadan kan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi betul-betul seakan Allah mempersiapkan kita, ya, bahwa dia meminta kita berkurban untuknya, dan supaya kita bisa berkurban untuknya kita harus harus tumbuh rasa cinta kita kepadanya. Dan rasa cinta itu tumbuh bermula dari ketakwaan kepadanya. Yang dengan takwa itu dia mendekat kepadanya. Namun takwa itu, ya kan, harus dimiliki. Dan untuk memiliki takwa itu maka kan Allah menyiapkan perangkatnya. Dan satu di antara perangkatnya adalah Ramadan. Sehingga ketika kita diberikan perangkat untuk bertakwa berupa Ramadan dengan puasanya, ya, maka begitu lulus kita Ramadan kita jadi bertakwa. Ketika kita jadi bertakwa, maka kita punya punya bekal, punya sesuatu yang dengannya kita bisa mendekat kepada Allah, yang dengan mendekatnya kita akan tumbuh cinta kita kepada Allah, yang dengan cinta itu
maka kita akan mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu flow-nya gitu, alurnya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, maka sesungguhnya ibadah kurban ini bisa dikatakan dia adalah pembuktian, ya, pembuktian cinta seorang hamba kepada Tuhannya, pembuktian kemampuan berkorban seorang hamba untuk yang dicintainya, pembuktian apa kedekatan seorang hamba kepada yang ingin didekati, ya, yaitu Allah, dan pembuktian eh, ketakwaan dia, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus pembuktian apakah Ramadan yang kemarin itu berhasil atau tidak. Apakah Ramadan yang kemarin itu dia sukses atau tidak. Karena jika Ramadan yang berhasil atau sukses, maka dia memiliki ketakwaan. Ketika dia memiliki ketakwaan, maka dia akan semakin mendekat kepada Allah. Dan ketika semakin mendekat, dia akan tumbuh cintanya. Dan ketika tumbuh cintanya, dia siap untuk berkorban. Maka jika sampai hari ini kita belum mampu untuk berkorban, ya kan, berkorban dalam arti menyembelih hewan kurban sebagaimana yang Allah perintahkan sebagai bukti cinta kita kepadanya dan siap untuk mengorbankan apapun yang kita miliki, maka mari kita bertanya, jangan-jangan Ramadan kita belum mencapai hasilnya. Karena apa? Karena hasil Ramadan itulah yang menjadi modal kita untuk mampu berkorban. Jika kita belum mampu berkorban, berarti hasil Ramadan itu belum kita miliki. Nah, sahabat Asa TV, maka berkorban itu dalam arti menyembelih hewan kurban, dia bukan sekedar bicara tentang mampu atau tidak mampu, tapi yang lebih utama adalah bicara tentang mau atau tidak mau. Maukah dia berkorban untuk yang dicintainya? Ketika dia punya cinta, dia mencintai, maka sesulit apapun, dengan seberat apapun pengorbanan, dia akan upayakan semaksimal. Itu diantara hikmah, ya kan, yang menjadi bingkai dari ibadah kurban. Tapi apa hikmah-hikmah berikutnya? Kita akan sambung setelah yang berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asa TV. Kita jumpa lagi, ya kan, di dalam segmen ini, ya, I Love Monday, I Love Myself, bersama saya Arsal Syah. Kita sambung kaji kita tadi, ya. Jadi kurban itu bukan sekedar bicara tentang bagaimana berkurban, tapi kita berbicara sudah adakah, ya kan, sudah adakah cinta di dalam diri kita kepada Allah, kepada Tuhan. Dan jika sudah ada, maka pembuktian cinta itu adalah dengan mengorbankan apa yang kita miliki, dan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita sebagai yang kita cintai. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ya kan, dan berkurban itu sesungguhnya kita sedang melepaskan dunia, ya. Karena sapi, unta ataupun kambing yang kita sembelih itu dia adalah simbol dari dunia, ya, simbol dari dunia. Ya, yang dunia itu akan disembelih. Disembelih itu berarti, ya kan, dia dihilangkan. Makanya simbol hewan kurban itu ketika disembelih kan berarti dia mati.
Mati itu berarti sesuatu itu tak lagi berharga buat kita. Seakan-akan kita sedang melepaskan dunia itu. Dan melepaskannya untuk siapa? Untuk yang kita cintai. Kenapa untuk yang kita cintai? Karena dialah yang meminta itu untuk dilakukan kepada kita. Maka kita lihat misalnya yang menjadi asbab atau asal muasal dari ibadah kurban ini kan kisah Ibrahim alaihissalam. Ya, di mana Ibrahim alaihissalam ya kan diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Nah, sahabat Asa TV, perintah awalnya menyembelih anak, walaupun kemudian akhirnya anak itu diganti dengan seekor hewan sembelihan. Tapi bahwa awalnya itu anak, dan anak itu adalah satu di antara wujud dunia yang paling dicintai manusia dan paling sulit untuk dilepaskan oleh manusia. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu atau hartamu dan anakmu itu adalah ujian bagi. Ujian apa? Ujian untuk membuktikan adakah kamu lebih mencintai anak dan harta itu ketimbang yang seharusnya dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemilik harta dan anak yang kita miliki itu, yang dia memberikannya kepada kita, ya kan? Dan akhirnya itu akan menguji kita apakah kita akan berpaling kan dari si pemberi kepada apa yang diberikan. Kadang-kadang ada orang mencintai sesuatu atau seseorang, kemudian seseorang yang dicintai memberi sesuatu kepada dia dan sesuatunya itu berharga, lalu kemudian pelan-pelan justru sesuatu yang berharga yang diberikan itu lebih dia cintai daripada ya kan seseorang yang dia cintai yang memberikan sesuatu itu. Sahabat asal, dia mencintai Allah, tapi kemudian Allah memberikan memberikan harta kepadanya, yang harta dan anak itu berharga buat dia. Lalu kemudian ternyata seiring dengan waktu, anak dan harta yang diberikan oleh Allah yang dia cintai itu akhirnya lebih dia cintai ketimbang Allah, ya kan, yang sebelumnya dia cintai. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melepaskan dunia. Jika anak itu satu di antara dua wujud dunia yang paling sulit untuk dilepaskan, ya, paling sulit untuk yang menjadi ujian terbesar bagi manusia. Begitu pula dengan harta. Dan harta pun juga kena dengan ritual kurban. Kenapa? Karena hewan kurban yang kita mau sembeli itu, entah itu unta, sapi atau kambing, itu kita beli dengan harta. Jadi sesungguhnya ya berkorban itu ya tadi simbolnya adalah Ibrahim menyembelih anaknya, yang anak itu satu di antara wujud dunia yang paling mengikat hati manusia. Nah, kitanya hari ini kan menyembelih hewan kurban, yang hewan kurban itu didapat dengan cara membelinya, dan membelinya juga tidak murah. Membelinya kadang-kadang kita bertarung dengan kebutuhan hidup kita lainnya. Membelinya dengan harta, dengan uang. Sehingga kemudian berarti kita berkorban harta kita. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga hal, ada tiga rasa. Manusia itu kan satu di antara ciri manusia, dia punya zauq, dia punya nilai rasa di dalam dirinya. Nah, ada tiga nilai rasa di dalam diri manusia yang harus dikalahkan pada saat dia ingin berkurban, ya, pada saat dia ingin berkurban. Dan di antara tiga itu, ketiga-tiganya adalah hal-hal yang tidak mudah untuk dia kalahkan. Maka ini menjadi ujian bagi. Yang pertama, sahabat TV, yang pertama adalah rasa takut. Rasa takut. Rasa takut ini adalah sesuatu yang kalau istilahnya embed melekat pada diri manusia. Manusia sehebat apapun dia punya rasa takut. Dan rasa takut itu akan muncul di waktu
waktu-waktu, di saat-saat di mana kemudian entah dia merasa terancam, ya, entah dia merasa terganggu dan lain sebagainya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berkurban ini salah satu ujian kita untuk mengalahkan rasa takut? Ya, sahabat Asa TV. Kalau kita lihat ya, yang namanya berkurban itu kan menyembelih ya. Menyembelih itu berarti motong leher hewan kurban. Ketika dipotong lehernya, yang tumpah darahnya. Dan itu manusiawi, bahwa kemudian manusia takut gitu dalam urusan motong leher, apalagi kemudian darah itu keluar bersimbah. Ya. Terlebih lagi kalau kembali lagi tadi bicara tentang kisah Ibrahim, bukan main takutnya Ibrahim. Kenapa yang akan dia sembelih itu lehernya bukan leher domba, bukan leher sapi, tapi leher anaknya sendiri yang akan tumpah dan berceceran di kakinya itu, di tangannya itu bukan darah hewan kurban, tapi darah anaknya. Coba bayangkan. Jadi kalau kita mencoba membayangkan bagaimana seakan-akan kita seperti Ibrahim di masa itu, yang anaknya sudah dibaringkan di pahanya, ya kan? Lalu pisau sudah ada di leher anaknya, itu bayangkan ya, bagaimana rasanya seperti itu. Maka disebutkan dalam riwayat, ya kan, di antara bentuk dalam tanda petik ketakutan Ibrahim itu, dia akhirnya kemudian mengalihkan atau menolehkan pandangannya dari anaknya. Ya, sahabat Asa TV dimuliakan Allah. Nah, begitu pula ya kan, ketika kita bicara dalam konteks kita hari ini, maka di antara sunnah yang paling utama dari berkurban itu adalah menyembelih sendiri. Kan urutannya begitu. Sunnah yang paling utama itu nyembelih sendiri. Kalau nggak mampu itu baik nggak mampu secara skill atau nggak mampu kemampuan dia untuk berani gitu. Ya, jika nggak mampu maka boleh dia cukup menyaksikan secara live pada saat hewan kurbannya itu disembelih. Dan menyaksikan ini pun juga tidak kalah menyeramkan karena kita menyaksikan leher kambing, leher sapi itu dipotong gitu sampai terbelah, lalu darah mengucur. Lalu itu kambing atau hewan kurban meronta dan kemudian mengeluarkan suara kesakitan. Itu juga bukan perkara yang perkara yang tidak menakutkan. Itu cukup menakutkan bagi orang-orang tertentu. Bahkan ada orang-orang tertentu yang melihat darah saja dia sudah takut. Sahabat Asad. Nah, tapi bagaimana? Jadi kenapa itulah di antara hikmah ya, bahwa sunnah yang terbaik dari berkurban itu adalah menyembelih sendiri. Kenapa? Karena ketika kita menyembelih sendiri, kita betul-betul berjuang melawan rasa takut kita. Kita coba untuk mengalahkan, bukan sekedar bisa menyembelihnya, tapi mengalahkan rasa takut untuk memotong itu juga hal yang justru bisa jadi lebih besar. Mengalahkan itu, mengalahkan rasa takut, ya kan? Termasuk diantaranya adalah mengalahkan rasa takut akan kehilangan dunia. Ya, sahabat Asa TV, ya kan? Ketika kita mau membeli hewan kurban, ya, wah harganya sekian, wah uang saya jadi berkurang. Rasa takut itu, takut uangnya berkurang, takut hartanya berkurang, ya kan? Takut nanti kebutuhannya tak tercukupi kalau uangnya dipakai buat beli hewan kurban, takut, wah banyak rasa takut itu banyak sekali. Dan sekali lagi ini juga sunatullah, ya kan? Manusia itu memiliki itu, ditambah lagi ada setan gitu. Ada setan yang jadi musuh manusia, yang bahkan Allah mengatakan ya kan, kepada kita, asyaitonu ya'idukumul faqra, bahwa syaitan itu akan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran, kemiskinan. Wah, kalau dibeliin hewan kurban, uang saya berkurang. Ntar harusnya bisa beli ini, jadi gak bisa beli ini, dan lain sebagainya. Ditambah lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan
Allah katakan tuh, kita akan dicoba dengan ketakutan. Jadi bahwa rasa takut itu ya kan ada di dalam diri manusia, dia akan dimunculkan atau dia akan muncul ketika bertemu dengan sesuatu yang membuat rasa takut itu dominan pada diri kita. Dan itu bagian dari ujian dari Allah kepada kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka berkurban itu sesungguhnya adalah salah satu cara atau salah satu ujian bagi kita untuk mengalahkan rasa takut kita. Mengalahkan rasa takut kita demi Allah. Untuk Allah, untuk yang kita cintai. Demi yang kita cintai, takut saya berani-beraniin. Nah, kurang lebih begitu. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Tapi kita akan sambung nanti setelah yang berikut ini. Sahabat Asa TV. Kita bertemu, kita sambung setelah yang berikut. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi kaji kita. Tadi bahwa berkurban itu adalah ujian kita untuk mengalahkan rasa takut kita. Yang rasa takut itu sangat manusiawi, melekat pada diri manusia, mengalahkan itu tidak mudah. Sebagaimana tadi kita bahas kan sebelum ini. Dan bukan hanya itu, sahabat Asa TV, bahkan ujian-ujian mengalahkan rasa takut ini selalu ada di setiap zaman. Hatta di masa para sahabat, di masa generasi awal dari agama ini. Sahabat itu bukan main, ujiannya ketika di periode Makkah 13 tahun, bukan setahun 2 tahun, 13 tahun. Mereka dianiaya, mereka dipersekusi, mereka diprovokasi, mereka diboikot, mereka bahkan dipukuli, dicambuki, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang dibunuh. Ujiannya itu luar biasa, 13 tahun namanya. Tapi ternyata seakan-akan ujian kecintaan, keimanan, ketakwaan mereka itu seakan-akan belum cukup. Sehingga ketika mereka hijrah ke Madinah, ya, setahun di Madinah, kemudian kan diuji dengan pertempuran, pertempuran Badar. Yang kita tahu bagaimana kisah pertempuran Badar, bahwa niat mereka awal adalah mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, tapi ternyata kafilah itu berganti dengan pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Jumlah pasukan perangnya 3 kali dari jumlah mereka. Ya, mereka hanya 313, sementara pasukan Abu Jahal dari Quraisy itu sampai 1.000 orang. Persenjataannya pun lebih lengkap dengan baju besinya kalau mau perang, sementara kaum muslimin tidak menggunakan senjata mereka terbatas, bahkan dikisahkan mereka hanya membuat satu bilah pedang gitu. Ya, orang dulu, orang-orang di Jazirah Arab, orang-orang Asia Selatan seperti India, Pakistan dan sekitarnya, itu mereka kalau perang itu bawa senjatanya nggak satu. Coba deh, kalau kita lihat film Mahabharata itu kan, ketika Pandawa dengan Kurawa itu perang, ya nggak bawa senjata, pedang dibawa, ikan panah dibawa, gada dibawa, pedang kadang nggak satu yang dibawa. Begitu pula orang-orang Jazirah Arab di masa itu kalau berperang tuh nggak cuma bawa satu pedang, dia bisa membawa 2, 3 atau bahkan lebih pedang. Kenapa? Karena pada saat perang itu, beradunya antara pedang dengan pedang bisa, atau beradunya pedang dengan tulang manusia bisa menyebabkan pedang itu patah.
Nah, kalau pedang patah dia nggak punya cadangan, ya kan, mau pakai apa mereka? Sehingga pedang-pedang cadangan itulah yang dipakai oleh mereka. Nah, sementara karena mereka awalnya ingin mencegat kafilah dagang, mereka nggak bawa, hanya membawa sebilah pedang, tidak memakai baju besi. Ya kan. Jadi begitu luar biasa. Tambah lagi yang mimpin Abu Jahal. Abu Jahal itu dendam kesumatnya luar biasa kepada kaum muslimin. Ya. Sehingga digambarkan, ya, keadaan itu mencekam saat menjelang Badar itu. Jadi bukan kaum muslimin dalam keadaan yang nggak ada sama sekali rasa takut gitu. Tidak begitu. Bahkan Allah menggambarkannya di dalam surat Al-Anfal ayat kelima yang keenam, ketika Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Kata Allah, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi, atau keluar dari rumahmu dengan kebenaran, dengan menyandang kebenaran al-haq, itu Islam. Padahal sesungguhnya kata Allah, wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Jadi ketika berangkat ke Badar itu mereka ketika ketemu ternyata pasukannya Abu Jahal gitu, ya, sebagian di antara mereka tuh bahkan disebut oleh Allah tuh lakarihun, ya kan? Lakarihun, benar-benar, bukan sekedar karihun, tapi lakarihun, ada huruf lam di depan kata karihun yang menunjukkan penguatan atau penegasan, betul-betul takut, betul-betul nggak suka, nggak demen, mereka nggak suka dengan peristiwa, dengan kondisi itu. Dan nggak sukanya bukan nggak suka nggak suka nggak suka apa gitu, tapi nggak sukanya itu satu di antara sebabnya nggak suka karena mereka takut. Dijelaskan di dalam ayat berikutnya, di ayat yang ke-6, ya kan, kata Allah, ya kan, yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Kata Allah, mereka, ya kan, orang-orang beriman pada saat itu membantahmu Muhammad, membantah Rasulullah, ya kan, fil haqqi, ya kan, tentang kebenaran, ya, tentang kebenaran, ya kan, dan di antara yang hak itu adalah, ya kan, bahwa bukan hanya mereka ada di pihak yang benar, bukan hanya mereka ada di pihak al-haq, tapi juga bahwa peperangan yang mereka lakukan itu pun bagian dari al-haq, gitu, bagian dari kebenaran. Dan bukan hanya itu kebenaran, bahkan disebutkan oleh Allah, ba'dama tabayyana ka'annama ba'dama tabayyana, ya kan? Setelah nyata gitu, setelah jelas, ya kan, bahwa mereka tuh pasti menang gitu. Ba'dama tabayyana, ya kan, setelah ada bayan gitu, ada penjelasan, ada keterangan, ada janji dari Allah bahwa mereka pasti menang kok di perang itu. Gitu. Jadi udah dipastiin nih, udah dikasih tahu nih ente bakalan menang. Tapi ternyata, ya kan, kebenaran akan janji Allah bahwa mereka menang itu tidak lebih besar gitu daripada rasa takut mereka dengan keadaan suasana menakutkan dan mencekam di Badar saat itu. Sehingga Allah katakan di ayat, di kalimat berikutnya, ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti. Jadi mereka melihat seakan-akan mereka tuh lagi digiring gitu, ya, mereka tuh lagi digiring, lagi dibawa, lagi dihalau kepada kematian. Karena mayusakuna ilal mauti. Mereka merasa tuh mereka lagi dibawa ke ladang pembantaian gitu. Seperti itu. Ya, sedang dibawa, kalau ibarat sapi dibawa ke penjagalan gitu. Karena mayusakuna ilal mauti. Mereka seolah-olah lagi dihalau kepada kematian. Wahum yang zurun. Dan mereka melihat penyebab kematian itu. Apa penyebab kematian itu? Pasukannya Abu Jahal. Yang besar jumlahnya, senjatanya lengkap, ya kan, dengan dendam kesumat. Seperti itu.
sahabat Asa TV. Istilahnya nih kalau pakai bahasa kita, begitu datang, ya mati dah gua, mati dah gua, mati dah gua. Kurang lebih begitu. Gitu. Kenapa? Begitu mencekam, begitu menakutkannya suasana saat itu. Ya, sehingga apa? Sebagian antara mereka tuh nggak demen dengan kondisi itu. Bahkan bahasa Allah tuh yujadilunaka, mereka membantah Nabi. Gitu. Mereka menunjukkan ketidaksetujuannya dengan pertempuran itu. Sahabat Asa TV. Bayangkan, orang-orang yang selama 13 tahun sudah diuji dengan ujian keimanan dan ketakwaan yang begitu luar biasa. Tapi ternyata ujian itu seakan belum cukup sehingga mereka diuji lagi. Diuji lagi, ya kan? Dengan kematian yang lebih jelas nampak di depan mereka. Dengan sesuatu yang sangat tidak mereka sukai. Dan itu jelas terpampang di depan mereka. Sahabat Asa TV. Rasa takut mereka itu diuji. Rasa takut mereka itu, ya kan, sedang besar-besarnya muncul gitu dari sisi manusia mereka. Tapi saat itulah sesungguhnya Allah sedang menguji mereka. Mampukah mereka mengalahkan rasa takut itu demi perintah Allah, demi perintah dari zat yang dicintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengalahkan rasa takut, ya, bukan perkara yang mudah. Dan berkurban, termasuk menyembelih hewan kurban. Baik dalam makna menyembelih hewan, di mana kita memotong lehernya, menumpahkan darahnya, itu menakutkan. Sebagaimana juga menyembelih dalam arti menyembelih dunia. Yang hewan kurban itu kita beli dengan harta kita, yang kemudian kita sembelih seakan-akan kita melepaskannya. Sahabat Asa TV, melepaskan dunia ini. Ya, sementara dunia itu sesuatu yang sangat, ya kan, kita khawatirkan hilangnya dari diri kita. Mampukah kita mengalahkan ketika Allah memintanya? Sahabat Asa TV, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung lagi kaji kita di kesempatan atau tag yang terakhir ini, insyaallah. Itu yang pertama ya tadi. Jadi berkurban itu kita sedang diuji untuk mengalahkan rasa takut kita. Ya, sahabat Asa TV. Rasa takut yang dia sifat manusiawi. Ya, sulit untuk dihilangkan atau dikalahkan. Tapi itulah ujian. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, di antara hikmah dari ibadah kurban ini, ibadah Idul Adha ini, menyembelih hewan kurban, adalah dia menjadi ujian bagi kita untuk mengalahkan rasa memiliki kita. Kita kan punya rasa memiliki. Memiliki apa? Satu, memiliki diri kita. Ya. Sehingga kalau di kampanye orang tertentu itu, ya kan, this is my body, gitu. Ini badanku. Kita merasa memiliki, ya kan, tubuh kita. Nanti kita merasa memiliki istri kita, suami kita merasa memiliki anak-anak kita merasa memiliki, sampai bahkan merasa memiliki harta kita.
Ya. Padahal apa yang kita rasa itu milik kita sesungguhnya kan bukan milik kita. Gitu. Itu semua cuma dititipin ke kita. Itu semua milik Allah. Harta kita itu milik Allah, dititipin ke kita. Ya. Anak kita itu sesungguhnya milik Allah yang diamanahkan, dititipkan ke kita. Bahkan pasangan hidup kita, istri atau suami kita pun juga dititipkan oleh Allah untuk kita. Bahkan diri kita pun, ya, diri kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, tubuh kita ini juga adalah titipan dari Allah. Yang kita dititipin, kalau orang dititipin kan berarti dia kudu jaga. Tapi senjaga-jaganya dia nggak boleh dia merasa memiliki. Dikasih harta nih, jagain ya. Dia harus jaga dengan baik. Tapi nggak boleh kemudian ini punya gue. Gitu. Akhirnya jadi apa istilahnya? Jadi HM gitu. Jadi hak milik gitu. Nggak bisa. Gitu. Dititipin tanah, ya kan? Jagain. Tapi jangan kemudian karena saking lamanya, oh ini udah jadi milik saya nih udah lama soalnya. Dititipin rumah, dititipin harta, dititipin apapun. Artinya apa? Seharusnya mental yang terbangun pada diri kita itu adalah mental tukang parkir. Ya, tukang parkir itu ketika parkiran yang dia jaga itu ada banyak mobil yang parkir di sana, dia nggak ujub, dia nggak sombong, gitu. Kenapa? Karena dia sadar itu bukan kendaraan dia cuma dititipin doang. Itu punya orang lain yang dititipin ke dia. Tapi ketika dititipin ke dia bersungguh-sungguh menjaganya. Dan karena sadar itu titipan, maka ketika yang punya itu ngambil mobilnya, dia nggak marah. Nggak kemudian dia bilang, enggak, ini udah jadi punya saya, udah kelamaan di sini titipnya, soalnya nggak begitu. Dan tukang parkir itu ketika banyak mobil yang dititip ke dia, dia tidak ujub, dia tidak sombong. Tapi ketika kemudian diambil semua itu mobil sama pemiliknya, kosong tempat parkir yang dia jaga, dia pun nggak sedih, dia pun nggak berduka. Kenapa? Emang bukan punya saya, gitu. Seperti itu. Sama. Ya kan? Bahkan harta yang kita gunakan untuk membeli hewan kurban itu bukan milik kita. Sehingga kadang banyak orang, ya kan, dia tidak berkurban itu bukan karena dia nggak mampu, dia mampu. Karena kan ukuran kemampuan itu kalau secara fikihnya, kalau kita punya harta, ya kan kita punya harta itu yang masuk harta kita itu uang yang cash yang kita punya, uang tabungan kita, ya kan. Kemudian perhiasan yang kita miliki, yang ada yang kita pakai, yang ada di kamar kita, di apa lemari kita, deposito kita, ya kan, tabungan kita, rumah kita, kendaraan milik kita, artinya harta-harta yang berharga yang di appraisal itu ada nilainya. Itu dijumlah semua, tersebutlah nominal tertentu, sekian ratus juta misalnya, atau sekian miliar, total aset kita, baik aset yang liquid ataupun yang solid gitu. Lalu kemudian dari semua itu, sebagiannya kita pakai untuk beli hewan kurban. Nah, ketika kita beli hewan kurban, kan masih ada sisa nih. Semua aset liquid dan solid tadi ada sisanya. Nah, sisanya itu kemudian jika dipakai untuk kita hidup selama 4 hari cukup. Maksudnya apa? Kita pakai untuk kita hidup. Artinya yang menopang hidup kita apa? Makan, minum misalnya. Kita cukup untuk sisanya itu cukup untuk kita hidup selama 4 hari. 4 hari itu apa? Di hari raya Idul Adha-nya plus 3 hari tasyrik. Jika sisanya cukup untuk 4 hari itu, maka berarti kita mampu. Sahabat Asa TV. Kalau kriteria mampunya begitu, saya yakin ya, mungkin tidak ada di antara kita yang nggak mampu. Kenapa? Semua aset kita, semua harta kita, baik yang berupa uang atau berupa benda, kalau di nominal, misalnya dihargain nih, bisa dijual, nilainya berapa, lalu sebagiannya kita pakai beli hewan kurban, masih ada sisa-sisa yang bisa buat hidup kita selama bulan, saya yakin ada. Saya yakin itu bisa gitu. Sahabat Asati. Nah, maka kemudian kadang ada orang yang sulit untuk berkurban bukan karena dia nggak mampu, tapi karena apa? Karena dia merasa memiliki harta yang dia punya itu, sehingga saking merasa memiliki, benar-benar dipegang aja, dikekepin, nggak mau dilepas. Sahabat Asa TV.
nggak mau dilepas. Ini punya saya. Kenapa harus saya beliin hewan kurban? Kenapa harus saya infakin? Kenapa harus saya? Ini punya saya. Jadi rasa memiliki itu begitu kuat. Sehingga membuat dia lupa bahwa itu bukan punya dia. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis Muslim, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul abdu, ya kan, seorang hamba berkata, kata Rasulullah, mali mali, hartaku hartaku. Lalu kata Rasulullah, wa inna malahu min malihi salasun, bukanlah hartamu, ya kata Rasulullah, ya kan, selain dari 3 hal, ya. Apa 3 hal itu? Ma'akala fa'afna, kata Rasulullah. Yaitu hartamu itu adalah apa yang kamu, ya kan, apa yang kamu makan. Ya. Apa yang kamu makan, ya kan, fa'afna, lalu habis. Yang dimakan itu kan akan habis. Lalu yang kedua, aula bisa fa'abla. Apa yang kamu kenakan, apa yang kamu pakai, baju kita, gitu kan? Termasuk apa yang kita gunakan lah. Dan yang kita gunakan itu apa? Fa'abla, dia akan lapuk, dia akan usang. Ada lifetime-nya kan. Lalu yang ketiga, autasaddaqa fa'aqna. Mohon maaf, autasaddaqa faqtana, kata Rasulullah. Dan apa yang kamu sedekahkan, maka itulah akan kekal. Jadi yang harta kita itu, yang jadi milik kita itu cuma 3. Yang kita makan. Jadi milik kita lah orang udah kita makan, tapi dia habis. Yang kita pakai, yuk kita pakai. Maka, tapi dia akan usang. Nah, satu lagi yang akan jadi milik kita itu justru adalah apa yang kita sedekahkan di jalan Allah. Karena dia yang akan abadi menjadi milik kita hingga akhirat nanti. Sahabat asatif yang dimuliakan Allah. Wa ma siwa, kan, zalika fazahibu wa tarikuhu linnas. Sedangkan yang selain dari yang 3 itu, dari harta kita, dia akan pergi dan akan ditinggalkan untuk orang lain. Jadi yang nggak kita pakai, yang nggak kita makan, yang nggak kita sedekahin, kan akan kita tinggalkan. Kita mati nggak kita bawa. Ya, ditinggalkan apa? Setidaknya jadi warisan. Warisan jadi milik ahli waris. Ya kan? Berarti bukan milik kita lagi. Jadi milik orang lain. Sahabat asatif. Jadi apa? Kalau ingin harta yang Allah titipkan kepada kita itu benar-benar jadi milik kita, maka jadi milik kita yang abadi, maka sedekahkan, infakkan. Dan satu di antara wujud kita, ya kan, menginfakkan di jalan Allah dari harta kita itu, di antaranya adalah dengan berkurban. Kita membelanjakan harta kita untuk membeli hewan kurban, lalu hewan kurban itu kita sembelih, ya kan? Dan ketika kita sembelih, uang yang kita pakai buat beli hewan kurban itu nggak kembali ke kita. Seperti ini. Kenapa? Daging sembelihannya itu ada yang kita makan, ada yang kita bagi, ada yang kita sedekahkan. Bahkan kadang-kadang ada yang tidak memakannya langsung. Sahabat asatif yang dimuliakan Allah. Jadi rasa memiliki itu begitu kuat pada manusia sehingga dia berkata, mali, hartaku, hartaku. Nah, melawan, mengalahkan rasa memiliki itu yang tidak mudah, sahabat. Kenapa? Rasa memiliki itulah yang nanti menyebabkan manusia itu bakhil, ya kan, pelit, ya kan, jika dia tidak dikalahkan. Dan kalau dia sudah bakhil, dia pelit, dia kikir, maka dia akan menggenggam itu hartanya. Dia tidak akan melepaskannya untuk apapun dan siapapun. Maka jadilah dia menguasai hatinya. Sulit untuk dilepas. Sehingga dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, an Asma, dari Asma radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anfiqi wa la tuhsi fayuhsi Allah alaik, wa la tu'i fayu'i Allah alaik. Rasulullah berkata, anfiqi, berinfaklah, infakkanlah hartamu itu, wala tuhsi, dan jangan kamu menghitung-hitung. Maksudnya ngitung-ngitung tuh apa? Kalau orang bilang pengeretan gitu. Jangan pelit. Wala tuhsi fayuhsi Allah alaik. Karena kalau kamu pelit, kamu berhitung-hitung, Allah juga akan berhitung-hitung sama kamu. Gitu. Mau infak hitung-hitung banget tuh, kalau segini terlalu ngasih rezeki ke kamu juga dihitung-hitung, dibatas. Kayaknya dia nggak usah dikasih banyak-banyak, kalau dikasih banyak dia pelit gitu. Wala tu'i
fayu'iyallahu alaik. Dan janganlah kamu tu'i itu menutup rapat guci tempat kita menyimpan makanan. Wadah makanan kita tutup rapat. Itu sama simbol juga gitu. Ditutup rapat nanti nggak mau dibagi gitu. Jangan pelit intinya, jangan kikir, jangan nggak mau berbagi. Karena begitu kita pelit, ya, kata Rasulullah, ya kan, fayu'iyallah alaik. Maka Allah pun akan menutup rapat, ya kan, wadah-wadah rizki untuk kita. Nggak dikasih kita ntar. Sahabat Asatidz. Jadi kikir itu tumbuh karena rasa memiliki yang terlalu kuat pada manusia terhadap dunia. Sehingga dia mau kekepin sendiri, ditutup orang lain, jangankan dibagi, nyium baunya aja nggak boleh. Gitu. Seperti itu. Sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah. Maka kan, momentum kan, kurban ini menjadi momentum bagi kita untuk melatih mengalahkan rasa memiliki kita terhadap dunia, ya kan? Terhadap apapun yang kita rasa itu milik kita, padahal sesungguhnya dia bukan milik kita. Sahabat Asa TV, bahkan lebih dari itu, ya kan? Yang ketiga adalah mengalahkan rasa cinta kita. Karena kalau sudah memilikinya kelewatan, akhirnya dia cinta kepada dunia itu. Jadilah kemudian kita kenal al-wahan, ya, penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia kalau sudah cinta pada dunia, bahkan mati pun dia nggak mau. Gitu. Ya, dia akan berusaha umur panjang supaya apa yang dia miliki itu bisa selamanya dia miliki. Sahabat Asa TV. Ya. Dan ketika kita mampu mengalahkan itu semua, sahabat Asa TV, maka insya Allah kan surga Allah itu akan menjadi balasannya. Ya. Bahkan disebut, kan, kita termasuk orang-orang yang beruntung nantinya, yaitu orang-orang yang ketika dia, ya kan, mau, ya kan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, cintanya kepada Allah lebih utama dibandingkan cinta dia kepada apapun. Dan sebagai penutup, inilah yang menjadi jawaban dari surat At-Taubah, ya, kalau tidak salah itu di ayat ke-24. Ketika Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, ya kan, wa asyirat wa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, ya kan, harta-harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi'amri, hingga datang keputusan Allah untuk kamu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itu saja kaji kita hari ini. Mohon maaf jadi berlarut, tapi mudah-mudahan larutnya kita di dalam majelis ini menjadi kelarutan di dalam kebaikan. Kita larut dalam arus kebaikan. Kita larut dalam arus kenikmatan yang akan berbuah pahala, dan dengan pahala itu mudah-mudahan Allah sampai ke dalam surganya nanti. Maka yuk berkurbanlah, ya. Berkurbanlah bukan semata karena ingin berbagi dari hewan kurban itu, tapi berkurbanlah untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, bahwa cinta kita kepadanya lebih daripada cinta kita kepada apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.